Ya, ini kondisi alam yang kelihatan banyak apa ini di langit. Iya, banyak mendungnya, menandakan akan hujan. Tapi mendung belum tentu hujan. Dan tanda-tanda akan terjadinya biasanya terjadi suara yang sangat keras. Disebut apa? Petir, betul. Juga terjadi cahaya yang kadang-kadang menyilaukan. Namanya apa? Kill lah, ya. Jadi fenomena alam yang terjadi pada saat banyak mendung, ada suara keras namanya petir, dan ada cahaya yang namanya kilat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi adalah peristiwa petir dan kilat adalah salah satu dari contoh peristiwa yang berhubungan dengan listrik statis atau listrik tidak mengalir. Statis itu artinya diam, tidak bergerak atau tidak mengalir, yang akan kita bahas di bab 2 ini. Kemudian contoh kegiatan lain atau kejadian lain yang berhubungan dengan listrik statis ini sudah pernah kalian lakukan di SMP ya. Kalau ada penggaris plastik, kemudian sobekan kertas kecil ditaruh di bawahnya. Nah, mengapa penggaris plastik yang digosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil itu? Ini salah satu contoh peristiwa listrik statis juga. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami tentang atom. Kalau dulu di SMP hanya kita bahas bahwa penggaris plastik digosokkan dengan rambut. Kalau didekatkan pada sobekan kertas yang kecil-kecil, kertasnya akan bergerak berloncatan. Nah, sekarang di SMA harus kita ketahui kenapa kok kertasnya bisa meloncat seperti itu. Nah, kita misalkan ini suatu bendanya apapun, itu mesti terdiri dari susunan partikel-partikel. Nah, partikel yang paling kecil dari suatu benda disebut atom. Kalau kita ambil sebutir atom, ini satu partikel suatu zat, kita ambil sebutir atom, maka atomnya akan seperti ini. Yang berada di tengah disebut inti atom. Kemudian yang bergerak mengelilingi inti atom itu dan di luar atom itu adalah elektron. Di dalam inti atom itu terdiri dari yang kita bahas adalah proton dan neutron. Nah, berarti penyusun atom itu terdiri dari proton yang bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Berarti setiap benda itu bisa bermuatan listrik, entah positif atau negatif, tergantung pada protonnya atau elektronnya. Kalau meja misalnya kita pegang kok tidak nyetrum, berarti kan netral, tidak bermuatan positif ataupun negatif. Padahal di dalam meja itu ada protonnya apa enggak? Ya ada, karena setiap meja terdiri dari atom dan setiap atom terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Di meja itu ada elektronnya enggak? Ya ada, kok tidak bermuatan, tidak nyetrum, dipegang. Nanti kan kita bahas lagi ya. Nah, kita contohkan
suatu partikel zat padat yang dimana kita ambil sebuah partikel satu atom atau partikel atom. Nah, ternyata misalnya di dalam atom itu terdapat seperti ini. Neutronnya yang warnanya biru ini ada berapa? 1, 2, 2 ya. Elektronnya yang berkeliling capek-capek ada berapa? 2. Berarti negatifnya ada 2. Kemudian yang merah oranye ini, merah muda, oranye, protonnya ada berapa? 2. Sehingga di dalam atom ini muatan positifnya plus 2, muatan elektronnya min 2, neutronnya netral 0 ya, 2. Berarti plus 2 ditambah 0 ditambah min 2. Ketemunya berapa? 0 ya. Nah, karena jumlah muatannya adalah 0, maka benda ini adalah benda yang tidak bermuatan listrik. Walaupun benda ini ada elektronnya, benda ini ada protonnya. Dipegang ya tidak nyetrum. Banyak benda-benda yang ada elektronnya, ada protonnya, tapi tidak nyetrum atau tidak bermuatan listrik. Ya, contohnya buku, meja, papan tulis, pulpen, dan lain-lain. Penjelasan tadi mengikuti teori atom yang sudah sangat masyhur dan disepakati para ahli seluruh dunia. Bahwa atom terdiri dari partikel-partikel tadi sudah kita sebutkan ya, proton yang bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron tidak bermuatan atau bermuatan 0. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Tapi proton dan neutron itu ada di dalam, yang mengelilingi otomatis yang di luar. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu semakin jauh dari inti energi, elektron semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Kenapa yang kekurangan dan kelebihan itu elektron? Karena elektron adanya di luar, maka elektron itu mudah pergi atau mudah datang. Kekurangan elektron ini karena elektronnya pergi, lepas. Kelebihan elektron karena ada elektron yang datang. Sehingga tidak pernah atau jarang sekali terjadi dengan perpindahan proton, kecuali nanti pada inti nuklir yang akan kita bahas pada bab berikutnya ya. Dalam peristiwa ini benda bermuatan listrik positif atau negatif yang mobile atau yang berpindah-pindah adalah apanya? Elektronnya. Ini contoh model atom hidrogen atau H. Hidrogen itu adalah protonnya 1, elektronnya 1. Kita lanjutkan contoh berikutnya untuk atom helium atau Hi. Dari gambar kelihatan jumlah protonnya pada atom helium berapa? Proton yang warnanya merah ada 2. Berapakah jumlah elektron pada atom helium di atas? Elektron adalah yang berkeliling ini, ada 2. Apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Protonnya berapa? 2. Elektronnya 2. Berarti plus 2 ditambah min 2. Ketemunya berapa? 0. Maka dikatakan
atau medium adalah tidak bermuatan listrik. Mengapa atom helium di atas dikatakan netral? Karena jumlah proton dan elektronnya sama sehingga muatannya adalah 0. Kesimpulannya, jika demikian, bila mana atom dikatakan netral? Bila jumlah proton dan elektron adalah sama sehingga muatannya jumlah 0. Untuk atom lithium atau Li, kita lihat di sebelahnya. Berapakah jumlah proton pada atom lithium di atas? Kamu bisa lah pasti ya. Berapa? 3, betul. Berapakah jumlah elektron pada atom lithium di atas? Juga 3. Apakah atom lithium di atas bermuatan listrik? Jumlah protonnya 3. Jumlah elektronnya juga 3. Berarti tidak bermuatan listrik. Mengapa atom lithium di atas dikatakan netral? Karena jumlah muatan listriknya adalah 0 atau tidak bermuatan listrik. Ya, kita bahas sekarang muatan listrik pada atom seperti di bawah ini. Na plus 11 itu artinya atom natrium memiliki 11 proton. Cl klor artinya atom klor memiliki 17 proton plus 17. Apakah atom natrium itu netral? Di gambar yang kamu lihat, perhatikan adalah elektronnya aja, karena gambar protonnya tidak ada, hanya ditulis Na plus 11, itu berarti protonnya ada 11. Pada Cl juga Cl plus 17, berarti protonnya ada 17. Nah, misalkan ada elektron yang berpindah dari atom natrium menuju atom klor, maka atom natriumnya kehilangan elektron. Karena kehilangan negatif, maka yang tinggal lebih positif. Maka natrium dikatakan bermuatan positif. Atom klor karena menerima elektron dari natrium, maka atom klor ini bertambah elektronnya sehingga menjadi bermuatan negatif. Nah, perpindahan ini terjadi karena sesuatu hal atau bisa juga karena ada gesekan, digosok, hanya peristiwa penggaris digosok dengan rambut ya. Kesimpulannya, bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik, Na bermuatan listrik karena apa? Kehilangan elektron. Klor bermuatan listrik karena mendapat elektron. Dari yang sudah kita bahas tadi, maka kesimpulannya adalah bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik, ada 2, yaitu kehilangan elektron atau mendapat elektron. Berikutnya, ada berapa jenis muatan listrik? Berapa? 2, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan akan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Karena kekurangan elektron itu kekurangan negatif, maka atom itu menjadi bermuatan positif. Dan sebaliknya, bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron menjadi bermuatan negatif.
untuk mendapatkan muatan listrik pada suatu benda yang tadinya tidak bermuatan listrik atau netral bisa dengan cara menggosok pada benda itu. Contohnya ini yang akan kita bahas adalah plastik digosok dengan kain wol, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron pada kain wol pindah ke plastik. Jadi elektron pada kain wol pindah ke plastik. Kain wol bisa diganti dengan rambut ya, karena kain wol terbuat dari rambut kambing. Rambut kita sebenarnya sama. Nah, elektron yang pindah dari kain wol ke plastik sehingga plastiknya menjadi bermuatan listrik negatif. Nah, untuk mendapatkan benda yang bermuatan listrik positif, maka benda netral yang digosok adalah kaca yang digosok dengan kain sutra. Bila kaca ini nanti digosok dengan kain sutra, maka elektron pada kaca ini pindah menuju ke kain sutra. Nah, sehingga kaca ini kekurangan elektron karena pindah ke kain sutra, sehingga kaca bermuatan positif. Kesimpulannya, kamu dengan menjawab pertanyaan ini kamu nanti mendapat kesimpulan dari yang sudah kita bahas tadi. Apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan jenis muatan kaca? Sama enggak? Tidak sama ya, karena plastik bermuatan negatif sedangkan kaca bermuatan positif. Sehingga penggaris plastik yang telah digosok dengan kain wol kita tetapkan menjadi bermuatan listrik dengan jenis apa? Iya, jenisnya negatif. Dan pada kaca yang telah digosok dengan kain sutra kita tetapkan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Jenis positif. Kita tadi sudah mendapatkan bahwa kaca bermuatan positif. Nah, antara muatan-muatan listrik akan mengadakan interaksi atau terjadi interaksi. Apabila kaca yang bermuatan positif didekatkan dengan kaca yang digantung, kaca juga bermuatan positif, ternyata kaca yang tergantung ini akan menjauh atau mendapat gaya tolak. Jadi muatan sejenis bila didekatkan saling tolak menolak. Nah, sekarang apabila plastik yang tadi kita bahas bermuatan negatif didekatkan dengan kaca yang bermuatan positif, ternyata plastik yang tergantung ini adalah apa? Mendekat ke kaca atau tertarik ya. Sehingga disimpulkan karena plastiknya negatif, kacanya positif, muatan yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik menarik. Hukum Coulomb berbunyi besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Dirumuskan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. F adalah gaya Coulomb,
satuannya Newton, G adalah muatan, satuannya kolom, C, R adalah jarak, satuannya M meter, dan K adalah konstanta, besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Melanjutkan materi berikutnya adalah medan listrik, yaitu ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik atau gaya kolom. Misalnya ini benda uji, disebut benda uji bermuatan listrik G, diletakkan di tengah bermuatan listrik G besar, maka muatan EC ini mendapat pengaruh dari benda yang bermuatan listrik G besar ini, maka G muatan uji ini mendapat gaya listrik, masih dipengaruhi oleh gaya listrik pada akibat dari muatan G besar. Nah, berarti dikatakan bahwa muatan ini uji ini berada di dalam medan listrik. Misalnya muatan uji ini kita perjauh atau jaraknya diperbesar, bila di sini pun masih dipengaruhi, ini ada E-nya, ya, terasa, buat medannya terasa oleh muatan uji ini, maka di wilayah ini tetap masih masuk dalam medan listrik. Hanya semakin jauh letak benda uji dari benda yang bermuatan I, maka pengaruhnya semakin kecil. Nah, digambarkan E ini panahnya lebih pendek, ya, karena pengaruh kuat medannya lebih kecil. Dari gaya listrik atau gaya kolom dan medan listrik atau kuat medan E, ini dua-duanya adalah besaran faktor. Garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Pada benda bermuatan positif, maka garis gaya listriknya adalah arahnya meninggalkan muatan tersebut atau keluar dari muatan itu. Bila bendanya bermuatan negatif, maka garis gaya listriknya adalah menuju muatan atau masuk muatan tersebut. Pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Pada prinsipnya, garis gaya listrik itu adalah yang dari muatan positif keluar, yang dari muatan negatif adalah masuk. Prinsipnya adalah garis gaya listrik ini mencari keluar dari muatan positif, mencari muatan negatif. Bila arahnya yang pas garis lurus saling terdekat, maka dia akan lurus. Tapi bila arahnya pas arahnya tidak lurus, ya dia akan berbelok lalu menuju. Prinsipnya dari garis gaya listrik dari muatan listrik positif menuju muatan listrik negatif, tidak ada satupun garis gaya listrik yang memotong garis yang lain. Semuanya mempunyai jalur sendiri-sendiri. Apabila pola garis gaya bermuatan adalah sejenis, ini positif dengan positif, maka tidak ada yang bertemu. Garis gayanya tidak ada yang bertemu, saling tolak menolak. Demikian juga yang negatif, semuanya masuk, tidak ada yang bertemu. Besarnya kuat medan listrik
dirumuskan dengan E sama dengan F per Q. Karena F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, maka rumusnya menjadi E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Di mana E adalah medan listrik, satuannya Newton per kolom karena tadi F per Q. Ya, yang lain sudah tidak. Contoh soal untuk medan magnet dapat kamu lihat pada LKS halaman 29. Juga lihat juga video tutorialnya di https://bit.ly/3BR6ZG ya, juga pada LKS halaman 29 dilihat. Nanti Pak Agung buatkan video tutorial juga untuk contoh soal tentang hukum kolom dan medan magnet setelah link ini. Nanti kamu bisa lihat di YouTube di grupnya SMA 3, di SMA 3 supaya tidak kuotanya tidak boros, lihatnya di YouTube saja ya. Nanti ini Pak Agung kirim ke YouTube SMA tercinta kita. Untuk mendapatkan muatan listrik dari benda yang netral dengan cara mendekatkan benda lain yang bermuatan listrik, nah itu namanya induksi listrik. Nanti benda elektron-elektron yang ada di benda yang netral itu akan bergerak karena terpengaruh adanya muatan listrik yang ada di dekatnya. Kedua benda itu tidak ditempelkan. Kita lihat di sini. Di sini benda netral, kemudian didekatkan pada benda yang bermuatan positif. Maka protonnya tetap baris rapi, yang bergeser adalah apanya? Elektronnya. Elektronnya berpindah menuju ujung yang dekat dengan muatan positif, karena elektron bermuatan negatif akan mendekati muatan positif, sehingga ujung kanan benda ini akan bermuatan negatif, ujung kiri benda akan bermuatan positif. Kesimpulannya bahwa induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Prinsipnya, bila benda netral didekatkan pada benda yang bermuatan positif, maka elektron-elektron pada ujung lain adalah bermuatan negatifnya pindah mendekati benda itu. Nah, bila benda itu dihubungkan dengan bumi, maka elektron yang tadi pindah itu akan diisi dari bumi, sehingga ditambah elektron, di ground. Maka benda ini berubah menjadi bermuatan negatif. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Nah, sebaliknya,
pada benda netral bila diinduksi dengan muatan negatif, maka elektron-elektron pada benda netral itu akan berlarian ke bumi menjauh. Nah, sehingga benda itu bermuatan positif ya, karena elektronnya tadi pada minggir. Sehingga benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Kesimpulannya dari kedua jenis itu, muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Karena tadi benda netral yang diinduksi dengan benda positif, benda netral itu menjadi bermuatan negatif. Benda netral yang diinduksi dengan muatan negatif, benda netral itu berubah menjadi benda bermuatan positif. Untuk mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan cara menyentuhkan, yaitu benda netral disentuhkan dengan benda yang bermuatan negatif. Nah, nanti elektron-elektron pada minggir karena bersentuhan, maka ada elektron yang pindah. Maka benda netral bila disentuh dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan negatif. Nah, sekarang kamu diskusikan bagaimana caranya menjelaskan ketika benda netral disentuhkan pada benda yang bermuatan positif. Bagaimana prosesnya benda netral tersebut menjadi bermuatan positif. Kita bahas elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui benda bermuatan listrik atau tidak. Bagian-bagiannya adalah terdiri dari kepala elektroskop, konduktor, dan daun elektroskop. Semuanya ditutup dengan dinding yang terbuat dari kaca. Nanti daun elektroskop ini bisa membuka dengan dua buah atau menutup. Prinsip kerja secara garis besar adalah pada saat elektroskop netral, daunnya ini yang di bawah ini akan tertutup. Bila kepala elektroskop didekatkan pada benda yang tidak bermuatan listrik, maka daun elektroskop akan tertutup. Dan pada saat kepala elektroskop didekatkan atau ditempel pada benda yang bermuatan listrik, maka daunnya akan membuka, baik bendanya itu bermuatan positif atau bermuatan negatif. Ini peristiwa terjadinya kilat. Awan yang bermuatan listrik, positif maupun negatif, adalah mempunyai muatan listrik yang sangat besar. Ya. Apabila bermuatan negatif,
maka elektronnya pengen secepatnya ke bumi, menuju bumi. Nah, elektron itu menuju ke bumi senang melewati suatu penghantar. Nah, penghantar yang mau dilewati adalah ya barang-barang atau benda yang paling tinggi di sekitar situ. Kalau yang paling tinggi pohon, ya melalui pohon. Kalau yang paling tinggi gedung, ya melalui gedung. Kalau yang paling tinggi rumah, ya melalui rumah. Ya. Karena rumah memiliki hambatan yang besar, maka ketika dilewati elektron dalam jumlah yang besar, rumah akan mengalami kerusakan. Itu peristiwa rumah yang disambar petir atau pohon. Oh, maka sebaiknya kalau ada banyak kilat atau petir, tidak dianjurkan untuk berteduh di bawah pohon ya, yang tinggi. Cari tempat yang serendah mungkin. Agar rumah kita tidak menjadi korban petir atau disambar petir, maka dibuat penangkal petir. Prinsip kerja penangkal petir adalah yang sudah dikatakan tadi, bahwa elektron berpindah dari awan menuju bumi itu ingin melalui penghantar, ya, melalui penghantar yang mudah dilalui. Makanya dibuatlah penangkal petir di atap rumah yang dihubungkan dengan konduktor menuju ke bumi. Nanti elektronnya akan melewati penangkal petir itu melalui konduktor. Sehingga rumahnya tidak dilalui oleh elektron yang dalam jumlah besar. Rumahnya selamat. Ya.
Bagian soal 1 ini pemahaman konsep, nanti kamu salin di buku tugas, kemudian kamu jawab, kamu isi titik-titik ini seperti biasa. Nanti kamu foto, kemudian kamu kirim ke emailnya Pak Agung ya, seperti biasa. Pada slide ini nomor 1 sampai 7. Nah, pada kinerja ilmiah kamu lengkapi saja muatan pada daun elektroskopnya. Ini digambar sudah di depannya. Kamu jawab secara simpel saja, ringkas ya. Kemudian kamu tulis di buku tugas, kamu foto, kamu kirimkan lagi. Ini waktunya 2 minggu ya. Soalnya untuk apa? Ini soal-soal yang sederhana semuanya. Nanti ada pengembangan soal yang biasa keluar baik di tes semesteran, UN maupun masuk perguruan tinggi. Tidak cukup hanya yang seperti ini hanya sederhana untuk pemanasan. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Pelajari, tetap semangat ya. Hidup harus tetap berjalan walaupun ada wabah corona ya. Tetap jaga kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh, cukup istirahat, kemudian isi kegiatan yang positif ya. Tetap semangat. Sementara ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang salah.